Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan bab puasa. Kita telah sampai kepada ats-tsalitsu, bagian yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah kafu sam'i, yaitu mencegah pendengaran, anil isgha, dari mendengar, ila kulli makruhin, kepada segala perkara yang dibenci. Li'anna ma harramallah, karena kullama, segala sesuatu, harramallah, yang Allah haramkan, qaulahu, untuk mengucapkannya, harramal isgha ilaihi, Allah haramkan mendengar kepadanya. Jadi segala sesuatu yang Allah haramkan untuk diucapkan, maka Allah mengharamkan juga untuk mendengarkan perkara tadi. Walidzalika, oleh karenanya, sawwallah, Allah menyamakan bainal mustami, antara orang yang mendengar, wa akilis suhti, dan orang yang memakan perkara yang haram. Faqala, Allah SWT berfirman, samma'una lil kadzib, orang-orang yang mendengar perkara yang dusta, akaluna lisuhd, orang-orang yang memakan perkara yang haram. Wa qala ta'ala, Allah SWT berfirman, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar, kenapa tidak mencegah mereka, ar-rabbaniyun, yaitu para rahib, wal ahbar, dan para pendeta. Mengapa para pendeta dan para rahib itu enggak mencegah mereka? An qaulihim, dari ucapan mereka, al-ithma, kepada perkara yang dosa, wa aklihimus suhud, dan dari makannya mereka kepada perkara yang haram. Fasukut, adapun diam, alal ghibah, atas ghibah, itu haramun, itu hukumnya adalah haram. Wa qala aidan, dan Allah SWT berfirman juga, innakum, sesungguhnya kalian, idzan, jika demikian, mithluhum, kalian sama dengan mereka. Walidzalika, oleh karenanya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muktabu, adapun orang yang menggibah, wal mustami'u, dan adapun orang yang mendengar gibahan, itu syarikani, itu sama, fil ithmi, di dalam dosa. Orang yang menggibah dan adapun orang yang mendengar gibahan, itu sama di dalam dosa. Ar-rabi'u, yang keempat, adalah kafu baqiyatil jawarih anil atham, yaitu mencegah anggota tubuh yang lainnya, anil atham, dari dosa-dosa, minal yad, daripada tangan, warijli, dan daripada kaki, wa anil makarih, dan mencegah anggota tubuh yang lainnya, anil makarih, dari perkara-perkara yang dibenci, wa kaful batni, dan mencegah perut, anis syubhat, dari perkara-perkara yang syubhat, waqtal iftar, waktu berbuka puasa. Fala makna, maka enggak ada maknanya, lisom, bagi puasa, wahwal kaf, sementara dia itu mencegah, anit ta'amil halal, dari makan perkara yang halal, makanan yang halal, thummal iftar, kemudian dia berbuka puasa, alal haram, atas perkara yang haram. Jadi kata beliau, fala makna, maka enggak ada maknanya, lisom, bagi puasa, wahwal kaf, sementara dia itu menahan, anit ta'amil halal, dari makanan yang halal, thummal iftar, kemudian dia berbuka puasa, alal haram, atas perkara yang haram. Fa mithalu hadza shaim, adapun perumpamaan orang yang berpuasa semacam ini, itu mithaluman, seperti perumpamanya orang, yabni, yang dia membangun qasron, istana, wa yahdimu misron, sedangkan dia menghancurkan satu kota. Fa inna ta'amal halala, karena sesungguhnya makanan yang halal, innama yadurru, hanya saja berbahaya, apa makanan yang halal itu, bikathrotihi, dengan banyaknya makanan yang halal, la binau'ihi, bukan dengan sebab zatnya makan yang halal tadi. Jadi makanan yang halal itu berbahaya ketika makannya tadi itu banyak, bukan berbahayanya makanan yang halal tadi itu dengan zatnya itu, bukan makanannya itu yang bahaya, itu bukan. Fasawm, adapun puasa, itu litaklilihi, untuk mensedikitkan makan yang halal. Watarikul istikthar, adapun orang yang tidak memperbanyak, minat dawa, daripada obat-obatan, khaufan, karena dia takut, min dororihi, dari bahayanya obat-obatan, idza adala ila tanawulis sum, apabila dia berpindah kepada makan racun, karena safian, maka adalah dia itu orang yang bodoh.
Wal haram adapun perkara yang haram itu summun atau samun itu adalah racun yahlikuddin yang menghancurkan agama. Wal halal adapun perkara yang halal itu dawaun itu adalah obat. Perkara yang halal itu adalah obat yanfa'u qaliluhu yang akan bermanfaat qaliluhu sedikitnya wa yadurru dan akan berbahaya kathiruhu banyaknya perkara yang halal. Jadi perkara yang halal itu akan menjadi obat ketika makannya itu hanya sedikit. Tetapi makanan yang halal tadi itu akan berbahaya ketika makannya itu dengan banyak. Wa qasdu shom dan adapun tujuannya puasa itu takliluhu mensedikitkan makanan yang halal. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atsyu. Alangkah banyaknya orang yang berpuasa laisa lahu min shaumihi tidak ada baginya dari puasanya illal ju' kecuali lapar wal atsyu dan dahaga. Faqil maka dikatakan siapa itu? Alladzi yuftiru alal haram, dia adalah orang yang berbuka atas perkara yang haram. Jadi orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga, itu adalah orang yang dia berbuka dengan perkara yang haram. Wakil dan dikatakan huwallazi yumsiku anit ta'amil halal, dia adalah orang yang dia ini menahan daripada makanan yang halal. Wa yuftiru dan dia berbuka puasa ala luhumin nas atas daging-daging manusia, yaitu dengan apa? Bil ghibah, dengan menggibah. Wahya adapun ghibah itu haram, itu hukumnya adalah haram. Wakil dan dikatakan lagi walladzi la yahfadzu jawarihahu anil atham, orang yang tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga, itu adalah orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya anil atham dari dosa-dosa. Al-khamisu yang kelima adalah alla yastakthira, hendaknya orang yang berpuasa itu tidak memperbanyak minat ta'amil halal dari makanan yang halal. Waqtal iftar ketika berbuka puasa. Bihaitsu dengan sekira yamtari'u, dengan sekira penuh apa jaufuhu perutnya. Fama min wi'ain, maka tidak ada daripada kantong abghadu ilallah yang lebih dibenci oleh Allah min batnin maliin min halalin, yaitu dari perut yang penuh dari perkara yang halal. Wa kaifa, bagaimana yustafadu bisa diambil faedah minas som daripada som, qahru aduwillah, bagaimana bisa diambil faedah qahru aduwillah, yaitu menghancurkan musuh Allah, wa kasus syahwat dan menghancurkan syahwat, idza tadaraka shaimu, apabila orang yang berpuasa itu menyusuli inda ketika fitrihi ketika berbukanya dia, mafatahu dia menyusuli apa-apa yang telah dia lewatkan dahwatan nahar pada siang hari, wa rubbama dan terkadang yazidu dia menambah alaihi atas makanannya tadi yang dia lewatkan pada siang hari, dia tambah fi alwanit ta'am pada macam-macam makanan. Jadi apa faedahnya puasa yang hanya mengganti waktu makan saja? Dia susuli makanan yang dia tidak makan pada siang hari, dia makan pada waktu berbuka. Bahkan terkadang dia tambah dengan makanan-makanan yang beraneka ragam. Gak ada faedahnya. Hatta istamaratil andah, sehingga menjadi istamaratil andah, berlakulah kebiasaan bi antutakhara, yaitu disimpan apa jami'ul at'imah, seluruh makanan-makanan li Ramadan untuk Ramadan. Fayakul, sehingga dia makan minal at'imah dari makanan-makanan fihi pada bulan Ramadan, ma sesuatu layakul yang dia tidak makan fi idati asyhurin pada bulan-bulan yang lainnya. Wa maklum dan telah diketahui anna maqsudas shaum, bahasanya tujuan dari puasa itu adalah khawa, yaitu menahan diri, wa kasus hawa, yaitu menghancurkan hawa nafsu, litakwan nafsu, supaya nafsu tadi menjadi kuat, ala taqwa, atas takwa. Wa idza tufi'atil ma'idatu, maka apabila ditahan apa ma'idah, ya enggak makan maksudnya. Tufi'atil ma'idatu, apabila ditahan apa ma'idah, ma'idah ini perut atau lambung.
dhahwatan nahar pada siang hari ilal isya sampai waktu isya hatta hajat sehingga bergejolak apa syahwatuha syahwatnya nafsu wa qawiyat dan menjadi kuat raghbatuha keinginan nafsu thumma ut'imat kemudian maidah tadi lambung tadi dikasih makan minal ladzat dari perkara yang lezat wa usbiat dan dikenyangkan maka zadat maka akan bertambahlah ladzatuha kelezatannya wa tadha'afat dan berlipat-lipat gandalah kuwatuha kekuatannya wan ba'atha dan menjadi bangkitlah minasyahawat daripada syahwat-syahwat ma sesuatu asahu yang boleh jadi sesuatu tadi karena rokidan adalah sesuatu tadi itu diam lau turikat seandainya ditinggalkan ala adatiha atas kebiasaannya. Jadi boleh jadi syahwat tadi akan bangkit melebihi kebiasaannya berlipat-lipat daripada biasanya. Kalau cara buka puasanya itu dengan memakan dengan makanan yang banyak.